Saudara-saudara, saya merenungkan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk taat. Saudara, pembebasan, anugerah yang Tuhan berikan, itu selalu mengandung tuntutan. Tuhan memberikan anugerah supaya kita hidup di dalam ketaatan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, saya merenungkan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk taat. Apa jawab saudara? Mengapa Tuhan meminta kita untuk taat? Apa alasan Tuhan menurut saudara? Saudara, Yeremia 11 ayat yang keempat. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir dan dari dapur peleburan besi. Dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, kita diminta untuk taat kepada Tuhan. Melakukan segenap firman Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita. Saudara membaca Yeremia 11 ayat 4, saya disadarkan bahwa setiap kali Tuhan memberikan perintah kepada Israel, Tuhan itu selalu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ini salah satu atau ini satu-satunya narasi yang penting di dalam Alkitab. Aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Saya menyampaikan beberapa kali di khotbah, di perenungan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalimat-kalimat seperti itu banyak sekali di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika Tuhan meminta kita untuk hidup di dalam ketaatan, selalu didahului dengan kalimat itu. Saudara, ingat gak di Keluaran pasal 20, dasar titah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, menebut nama Tuhan dengan sembarangan, sampai pasal 10 atau perintah ke-10, itu di ayat 1-3 Tuhan berkata, aku adalah Tuhan Allahmu yang membebaskan kau dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Saudara, pembebasan, anugerah yang Tuhan berikan itu selalu mengandung tuntutan untuk taat melakukan firman. Yeremia pasal 11 kalau kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah diingkari. Di sini bahkan sempat dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang degil. Duh, saya kayaknya sakit hati ya. Kamu tuh degil. Kamu gak bisa dibilangin jadi orang. Artinya apa? Sudah berapa banyak anugerah yang ditolak, dimuntahin, dilepahin sama bangsa Israel. Sampai Allah itu murka sekali. Kamu tuh degil kepala batu. Kamu gak ngerti kenapa saya bebasin kamu dari Mesir. Saudara, saya mengamati satu pemandangan istri sama anak saya. Di rumah kita punya peraturan gak boleh makan permen atau snack. Dia suka makan Pocky, Koko Crunch dan sebagainya. Permen, lollipop. Dia kalau di meja makan itu di samping itu ada kotak snack, dia selalu ambil sambil makan tuh suka dipegangin. Ntar habis makan selesai, makan nasi, baru dia makan snacknya. Satu kali kemarin saya memperhatikan, dia bilang sama mamanya mau makan lollipop. Sanit aja. Ya. Suaranya belum begitu jelas, tapi kami mengerti. Maksudnya semenit aja ngemut lollipop itu. Belum makan nasi tapi. Akhirnya mamanya ngasih dia anugerah. Oke, semenit ya. Nyalain handphone, stopwatch, hitung mundur 1 menit. Setelah bunyi tetet, dilepas lollipop itu, dia makan nasi. Saudara,
Saya yakin istri saya tulus memberikan itu. Anugerah itu disampaikan dengan tulus, saya yakin. Tetapi anugerah itu juga di dalamnya mengandung tuntutan. Bukan berarti licik dia, bukan. Anugerah itu seperti itu. Tuhan tulus bebasin Israel dari Mesir. Tulus Tuhan. Supaya mereka tidak masuk di dalam peleburan besi nih, kata ayat 4 ini serem banget. Tapi buat apa Tuhan bebasin Israel dari Mesir? Supaya Israel pesta pora di Kanaan, bisa menyembah Baal. Di dalam penyembahan Baal ada hubungan seks dengan imam-imam di sana. Supaya bisa mabuk-mabukan, hidup sesuka hati, hidup di dalam kuknya Tuhan itu selalu hidup di dalam kekudusan. Anugerah yang diberikan itu bukan membuat kita hidup sesuka-sukanya saya. Tuhan melepaskan saya supaya saya happy. Bukan. Yesus mengampuni perempuan berzina. Tujuannya apa? Supaya dia tidak berzina lagi. Bukan supaya lain kali berzina, mesti lebih hati-hati supaya gak ketahuan. Tuhan memberikan malam kepada kita. Bukan supaya kita nonton Netflix sepanjang malam, mabuk, foya-foya. Tapi supaya kita istirahat dan besok pagi kita bisa produktif kembali. Saudara, saya merasa diberkati lewat Yeremia pasal 11. Tuhan memberikan anugerah supaya kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan yang sungguh-sungguh, lahir dari willingness, lahir dari kesukarelaan untuk mengerjakan, bukan lahir dari beban yang berat. Selamat merenung, happy Sunday, Tuhan memberkati.